Cerita malam ini adalah lanjutan dari kisah-kisah mengerikan keluarga penjaga SD yang tinggal di wilayah sekolah yang cukup mencekam. Ya, gimana nggak serem? Lokasi sekolah ini aja berada di ujung desa, jauh dari keramaian, diapit kebun-kebun dan juga pemakaman. Untuk yang penasaran detail lokasi sekolah ini, silakan banget dengerin dulu part satunya. Oh iya, walaupun ini nggak penting, tapi aku pengen bilang kalau sejak beberapa hari yang lalu, akun channel ini berubah namanya. Dari yang tadinya Praptiprap berubah menjadi Pasukan Penakut. Nggak ada alasan spesial dibalik gantinya nama akun ini sih, cuma pengen aja. Dan kenapa namanya Pasukan Penakut? Itu karena jujur, aku itu orangnya penakut banget. Bener-bener penakut garis keras. Tapi nggak tahu kenapa aku suka banget sama cerita horor, cerita berbau hantu dan persetanan. Suka banget, tapi takut. Adakah yang sama? Sini, tos dulu. Oke, balik lagi ke cerita penjaga sekolah. Kalau video kemarin pengalaman Bapak, Ibu, Mas Adam, dan aku, sekarang kita beralih ke cerita serem yang dialami oleh adik bungsuku yang bernama Rama. Jadi kami memang 3 bersaudara ya, Mas Adam, aku Ningsih, dan adikku Rama. Dan lagi-lagi, kejadian serem yang kami alami ini terjadi siang bolong, bukan malam atau sore, bener-bener siang-siang. Karena emang makhluk-makhluk di sini tuh kayak gak kenal waktu gitu. Ceritanya waktu itu, Rama adikku masih berusia sekitar 7 tahun. Nah, walaupun dia udah sekolah kelas 1 SD, Rama itu masih ngedot atau minum susu pakai botol. Pokoknya Rama harus ngedot tiap mau tidur. Dan gak hanya itu kebiasaan Rama kalau mau tidur. Karena selain harus ngedot, dia juga harus memilin-milin ujung baju ibu. Dan biasanya yang dipegang-pegang itu bagian kerah baju. Jadi adikku ini emang agak repot ya tiap mau tidur. Tapi beneran, tanpa 2 hal itu Rama gak akan bisa tidur. Walaupun matanya udah 5 watt. Waktu itu jam 2 siang. Seperti biasa, itu adalah jam tidur siangnya. Dan setelah pegang botol susu, selanjutnya ibu harus menemani Rama tidur sampai setidaknya dia merem. Nah, pas Rama udah merem, ibu ini bangun. Lalu ganti baju. Karena kebetulan ibu dan bapak mau kondangan di desa sebelah. Gak lama, ibu dan bapak pun pergi kondangan. Jadi di rumah cuma ada kami bertiga. Mas Adam dan aku waktu itu lagi nonton TV. Kami lagi nonton film kartun Rin Tin Tin yang terkenal. Ayo, siapa yang relate dengan kartun ini? Sini kumpul. Sementara Rama tidur di kamar depan. Suasana saat itu cukup sepi ya, karena di sekolah emang udah gak ada orang lagi selain kami. Tapi sayup-sayup kami bisa mendengar musik gamelan Jawa dari tempat hajatan yang ada di desa sebelah. Karena kan biasanya musik hajatan itu keras banget ya. Dan ini tuh bener kan kedengeran dari rumah kami. Nah, lagi asik-asik nonton TV itu, tiba-tiba kami dikagetkan dengan teriakan Rama dari dalam kamar. Refleks, aku dan Mas Adam pun lari mengejar ke kamar. Dan di sana, Rama terlihat menangis ketakutan dengan muka yang pucat banget, sambil nunjuk ke arah ujung kasur. Cepet-cepet aku peluk Rama dan coba menenangkan dia. Tapi bukannya tenang, dia justru nangis kejer yang tentu saja bikin aku dan Mas Adam kebingungan. Dan nangisnya itu sambil teriak-teriak. Pocong, pocong, ada pocong gitu. Wah, dengan Rama yang nangis tiba-tiba aja kami udah bingung. Ini lagi, ditambah dia bilang pocong-pocong. Paniklah kita. Dan melihat sekilas di sekeliling kamar ibu, kami gak ngelihat apapun yang mencurigakan. Termasuk sosok pocong yang Rama bilang. Tapi walaupun begitu, kami tetap ketakutan. Dan memutuskan untuk keluar dari dalam rumah lalu menunggu bapak dan ibu pulang di depan sekolah atau di jalan depan. Sementara itu Rama masih nangis sesenggukan sambil memelukku erat. Dan di sini gongnya. Pas kita lagi nunggu di depan itu, kami bertiga sama-sama ngeliat ada sosok pocong berdiri di balik kaca jendela. Jadi
beneran ada pocong di rumah itu. Walaupun jaraknya cukup jauh, tapi itu udah cukup banget buat kami yakin kalau sosok yang berdiri di dalam rumah dan menghadap jendela ke arah kami itu adalah pocong. Karena dari bentuknya itu ya emang pocong. Wah, seketika kami lari kocar-kacir menuju desa sebelah tempat bapak dan ibu kondangan. Lalu karena takut, malam itu aku, Mas Adam, Rama, dan ibu menginap di rumah Simbah. Sementara bapak tidur di rumah dinas sendirian. Beberapa hari kemudian, barulah Rama cerita tentang kejadian seram yang dia alami di kamar siang itu. Jadi awalnya Rama ini emang udah tidur. Tapi di tengah-tengah tidurnya, dia ngerasa mencium bau busuk yang teramat sangat. Tapi Rama yang gak punya pikiran aneh-aneh. Kayak hanya mikir, ini bau apa sih? Gitu doang. Dan mencoba lanjut tidur. Lagi pula menurut Rama di sampingnya kan ada ibu. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirin lah. Posisi Rama emang gak tahu kalau ibu ini lagi kondangan. Pokoknya Rama ngerasa dia lagi tidur sama ibu gitu. Dan karena bau busuknya itu gak hilang-hilang, lama-lama Rama keganggu juga. Tapi masih mau nyoba tidur lagi dengan memilin-milin kerah baju ibu. Nah, pas tangannya lagi nyari-nyari kerah baju ibu, antara sadar dan gak sadar, Rama ini mulai ngeraba-raba mencari badan ibu. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang awalnya dia pikir itu adalah ibu. Sambil merem, dicari-cari tuh kerah baju ibu. Tapi diraba-raba, Rama ini gak nemu-nemu kerah bajunya. Yang ada baju ibu itu ketutup semua. Tapi Rama gak nyerah. Pokoknya sambil merem, diraba-raba terus itu. Sementara bau busuk masih aja kecium. Nah, lagi ngeraba-raba itu, tiba-tiba tangan Rama ini nyentuh sesuatu yang lembek dan sedikit basah. Karena Rama ini penasaran itu apa dan kerah baju ibu kok gak nemu-nemu, meleklah dia. Tebak ada apa? Di depan Rama, tepat di samping hadap-hadapan, ada sesosok pocong yang lagi tiduran miring ke arah Rama. Ini bener-bener hadap-hadapan dengan jarak yang deket banget. Dan parahnya, tangan Rama ini lagi nyentuh muka hitam pocong itu. Jangan ditanya sekaget dan setakut apa Rama saat itu. Pokoknya udah di luar nalar lah. Dan sebelum dia bisa teriak, Rama ini sempat nge-freeze beberapa saat sambil pandang-pandangan dengan sosok mengerikan itu. Pokoknya aku bener-bener gak kebayang gimana perasaan Rama saat itu. Padahal ya pas kejadian ada aku dan Mas Adam loh di ruangan sebelah. Dan itu pun siang-siang, bukan malam. Kayak nekat banget makhluk itu. Apakah teror selesai? Oh, tentu belum. Kejadian serem lainnya dialami Bapak, Ibu, Rama, dan Mas Adam. Kali ini di malam hari ya. Kebetulan waktu itu aku lagi nginep di rumah Simbah. Jadi aku hanya diceritain sama mereka. Ceritanya malam itu malam Jumat. Sehabis ngaji Yasin, seperti biasa, Bapak duduk di teras sambil ngerokok. Sementara Ibu lagi bungkus-bungkus jajan untuk dijual. Mas Adam dan Rama lagi main di dalam kamar. Awalnya normal-normal aja. Sampai akhirnya Bapak yang lagi duduk di luar sayup-sayup mendengar ada suara cewek lagi nangis. Samar gitu, arahnya dari dalam rumah. Bapak yang awalnya ngira itu tangisan ibu buru-buru masuk. Dan begitu udah di dalam, Bapak ngelihat ibu ya biasa aja. Lagi duduk sambil bungkus jajan. Dan suara nangis itu juga udah hilang. Kenapa Pak? Kok bingung gitu? Tanya ibu. Bapak dengar suara nangis, Bu. Bukan ibu. Enggak, Bapak salah dengar kali. Iya kali ya, Bu. Ya udahlah, sini Bapak bantu, kata Bapak. Lalu beliau membantu ibu membungkus jajanan. Nah, di sela-sela bungkus membungkus itu, Bapak dengar lagi tuh suara nangis. Pelan banget. Bu, coba deh dengerin, bisik Bapak. Dan ibu pun jadi diam sambil menajamkan pendengaran. Dan ya benar, mereka berdua sama-sama mendengar suara perempuan nangis. Nangisnya itu nangis sesenggukan kayak yang sedih banget. Seketika Bapak Ibu merinding. Pelan-pelan ibu jalan ke kamar lalu mengajak Mas Adam dan Rama berkumpul di ruang tengah.
Awalnya mereka bingung, tapi begitu melihat tampang bapak yang kayak tegang gitu, mereka paham ada sesuatu yang sedang terjadi. Kami itu kayak udah terbiasa gitu loh dengan teror aneh di rumah itu. Jadi kami kayak udah gak kaget lagi. Gak lama kami melanjutkan aktivitas. Bapak ibu kembali membungkus jajan, sedangkan Mas Adam dan Rama tiduran di samping mereka. Pokoknya kami berlaku sewajar mungkin, walaupun sebenarnya ya takut juga. Sementara suara tangisan sesekali masih terdengar. Gak apa-apalah, asal kami kumpul dan sosok itu tidak menampakkan diri, kami gak masalah. Dan karena malam itu bisa dibilang cukup mencekam, kami pun memutuskan untuk tidur di kamar yang sama, yaitu kamar ibu. Awalnya semua berjalan normal, kami semua sempat tertidur. Tapi sekitar jam 3 malam, bapak kebangun. Gara-gara beliau mendengar langkah kaki beberapa orang dari arah samping rumah. Dan ternyata gak cuma bapak yang dengar, tapi ibu, Mas Adam, dan Rama juga dengar semua. Karena suara langkah kaki itu emang terdengar cukup jelas, macam rombongan gitu. Dan datangnya dari arah jalan lawas atau jalan lama yang letaknya emang di samping bawah rumah kami. Terus kan kamar ibu ini emang letaknya di samping jalan lawas ya, jadi jelas banget suaranya. Wah, ini aneh. Karena jalan lawas itu hampir udah gak pernah dilewati orang. Soalnya kan buntu sama pemakaman. Tapi ini kok ada rombongan lewat situ. Malam-malam pula. Siapa mereka? Pikir kami. Nah, awalnya baik ibu maupun bapak yang udah tahu kalau ini tuh gak bener, berusaha menahan diri untuk gak mencari tahu itu apa. Pokoknya kami hanya diem aja sambil deg-degan. Apalagi kemudian kami gak lagi mendengar suara langkah kaki itu. Macem mereka itu berhenti gitu. Wah, agak tenang nih, berarti udah pergi, pikir kami. Tapi belum sempat kami bernafas lega, kami dikagetkan dengan bunyi ketukan di jendela kamar. Jadi di kamar itu memang ada sebuah jendela kayu yang kalau dibuka pemandangannya langsung ke bawah atau ke jalan lawas. Nah, ada yang ngetuk jendela nih. Wah, kami tentu saja deg-degan banget ya. Karena sepositif-positifnya kami, gak mungkin banget ada orang ngetuk-ngetuk jendela kamar malam-malam gini. Kan ada pintu, ya kan? Ngapain? Kedengeran lagi. Bahkan kali ini daun jendela itu macam digoyang-goyang gitu. Kayak ada orang yang lagi berusaha ngebuka. Melihat itu, bapak berdiri. Lalu di samping jendela, beliau bilang gini. Kami nggak ganggu kalian, jadi tolong jangan ganggu kami. Kalau mau lewat, silahkan saja lewat, ucap bapak. Dan ajaibnya, setelah itu suara goncangan di jendela berhenti. Dan gak lama terdengar lagi suara langkah kaki yang tadi sempat hilang. Brek, 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 gitu. Persis rombongan lewat. Lalu karena penasaran, bapak pun mengintip dari celah lubang yang ada di jendela. Cukup lama bapak mengintip, hingga akhirnya suara rombongan langkah kaki itu menjauh dan semakin menjauh ke arah pemakaman yang ada di ujung buntu jalan lawas. Menurut bapak, pas beliau ngintip itu, beliau melihat rombongan pembawa jenazah lengkap dengan keranda mayat yang dipanggul beberapa orang. Dan orang-orang itu berjalan melayang menuju area pemakaman yang ada di belakang sekolah. Buat yang bingung dengan lokasinya, aku udah jelasin panjang lebar di video sebelumnya ya. Pokoknya gini nih, rombongan itu ada di jalan lawas menuju ke arah pemakaman umum. Yang padahal di ujung jalan itu penuh sama semak yang hampir nggak mungkin bisa diterobos apalagi sambil membawa keranda. Tapi menurut bapak ya, mereka lewat-lewat aja, nembus semak-semak. Yang anehnya, mereka itu kan melayang ya, nggak napak tanah. Tapi kenapa langkahnya kedengeran? Bingung kan? Ya sama, mereka juga bingung. Gimana? Cerita serem penjaga sekolah ini cukup nggak? Kalau belum cukup, aku bakalan bikin part 3-nya. Karena jujur, Mbak Ningsi ini memang ceritanya panjang banget. Banyak banget teror yang mereka alami di rumah dinas ini.
Jadi kayaknya untuk beberapa video ke depan ceritanya masih tentang penjaga sekolah ini ya. Semoga kalian gak bosan. Karena bisa dibilang segala macam hantu ada loh di rumah dinas ini. Dan sekedar informasi, sekolah ini masih beroperasi sampai sekarang. Tapi keadaan rumah dinasnya udah rusak parah. Jadi gak ditempati lagi. Anyway, thank you ya buat yang udah dengerin. Terus makasih banget buat yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng Dalu!